Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada minggu pagi ini kembali lagi bersama saya, Mas Bernard dan Mas Paskah di acara Sekolah Minggu Online GKJ Sabda Mulyo. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti semua ceria dan sehat. Ya, untuk membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan, semua senyum gembira. Ya, untuk memulai sekolah minggu ini kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami pada kegiatan kami selama seminggu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu online, ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sekali lagi berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kali ini kami mau meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau bisa membukakan mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya setiap firman yang Engkau sampaikan melalui Mbak Risma bisa berguna dan terlaksana di kehidupan kami sehari-hari.
Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Karisma mau bertanya nih, siapa yang hari ini merasa senang? Ada banyak nih kayaknya yang ada yang senang-senang nih. Ada yang dapat kado? Siapa yang hari ini sedih? Siapa hari ini yang juga sudah marah-marah pagi ini? Nah, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Sudah ketemu? Kalau yang sudah bisa membaca, yuk kita mari baca bersama-sama. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang-orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa Israel itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang berpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, bacaan kali ini kita bercerita tentang orang-orang Israel yang masih dalam perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Mereka tuh sangat berjalan sangat jauh melewati padang gurun. Di sana tuh nggak ada air, nggak ada makanan. Mereka mulai lelah dan mulai mengeluh kepada Tuhan dan Musa. Terus sampai berpikir, kenapa sih aku harus dikeluarin dari bangsa Mesir? Padahal kan jalannya jauh banget ini, nggak ada makanan. Tuhan mau membiarkan kami mati di padang gurun ini. Nah, sampai akhirnya mereka berpikiran seperti itu. Mereka juga mengeluhkan nggak ada makanan, nggak ada air. Makanannya itu cuma roti mana yang nggak ada rasanya itu. Mereka pokoknya mengeluh saja. Akhirnya orang-orang Israel ini juga sering-sering marah kepada Musa. Sampai lupa tentang kebaikan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu mereka lupakan. Yang diingat cuma rasa mengeluh karena capek, karena lapar, karena haus. Akhirnya menghadapi orang-orang Israel itu yang suka marah-marah, Tuhan punya cara sendiri, yaitu Tuhan mengirimkan ular tedung. Ular tedung itu yang menghukum orang-orang Israel yang suka mengeluh itu nanti dipatuk sama ularnya itu. Sehingga dia akan mati. Terus akhirnya mereka menyesali perbuatannya dan bilang kepada Musa. Dan disuruh berdoalah pada Tuhan supaya hindarin ular tedungnya biar hilang. Akhirnya Tuhan memberi pertolongan enggak ya? Ternyata Tuhan masih baik kepada orang-orang Israel ya. Tuhan tetap memberikan pertolongan dan melindungi bangsa Israel ini dan menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung supaya yang digigit tadi bisa kalau melihat patungnya itu bisa hidup kembali.
Nah, biasanya kalau orang marah-marah itu sikapnya gimana ya adik-adik? Diam aja atau marah-marah itu gimana ya? Biasanya sambil ngapain? Kalau orang marah-marah itu biasanya nggak diam aja, mesti kadang-kadang berpikirannya macam-macam ya. Ada yang sampai kata-katanya nggak enak didengar, ada yang tingkahnya aneh sambil melempar-lempar, mukul-mukul. Ada yang sering kayak gitu enggak ya? Jangan sampai ya sampai kayak gitu. Nah, kita mau belajar dari seperti Tuhan yang sabar menghadapi orang-orang Israel. Walaupun dia tadi di orang Israel marah-marah pada Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar pada mereka. Tetap ia mengasihi dan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang yang tidak mudah marah, suka senyum, dan sopan. Itu biasanya disebut orang apa ayo? Orangnya yang ramah. Orang ramah itu pasti disukai banyak orang ya. Nah, adik-adik sebagai penutupnya, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak suka marah-marah seperti orang Israel ya, tapi kita mau hidup ramah kepada sesama kita. Adik-adik pilih orang yang suka marah-marah atau yang hidupnya suka ramah. Nah, sebaiknya kita harus tetap berusaha mempunyai sikap yang ramah. Sikap ramah itu contohnya seperti apa ya? Contohnya murah senyum, walaupun kita pakai masker ya. Sekarang kalau keluar-keluar pakai masker, gak bisa senyum ya, kalau senyum gak kelihatan. Mungkin kita bisa menyapa orang lain dengan sikap namaste atau menunduk. Kalau ketemu orang menyapa, itu juga menunjukkan sikap ramah. Nah, kita itu harus terus berusaha bersikap ramah. Jangan suka marah-marah seperti orang Israel ya. Nah, itu firman Tuhan hari ini dan Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk mengambil sikap tidak marah-marah, tetapi kami mengambil sikap untuk ramah kepada sesama kami. Ajar kami untuk selalu murah senyum, menolong orang lain, seperti yang Engkau ajarkan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, gimana firmannya? Firman tadi mengingatkan kita untuk bersikap ramah. Oh iya nih adik-adik, Mas Bibit juga mau mengingatkan bahwa adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa diberikan ke amplop, lalu bisa diberikan ke mbak-mbaknya, guru-gurunya sekolah minggu. Ya sebelum kita mau menutup sekolah minggu kita pada minggu hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita mau berdoa untuk penutup sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Yesus Engkau telah menyertai kami pada sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Dari awal tadi hingga sekarang sudah sampai ke penghujung acara. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang telah kami berikan, sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami supaya bisa melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, supaya setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan, bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami pada minggu-minggu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.